Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi ya sebelum kalimat ya subjek predikat objek juga kalimat juga beserta predikatnya selesai. Baik, selamat siang menjelang sore semuanya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman semua tadi siang menjelang sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Restu, saya Farhamudin yang akan memandu info session kali ini, yaitu adalah Mandarin Primary Info Session. Sebelum saya mulai, saya akan mempresentasikan terlebih dahulu sedikit tentang Wadaya College ya, sedikit profil tentang Wadaya College. Baik, Wadaya College adalah institusi pendidikan yang visinya adalah mencetak manusia yang berkualitas melalui keikutsertaan dalam kompetisi akademis dan perluasan kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang telah diterimanya. Melalui usaha-usaha ini, dalam usianya yang masih muda, sejak didirikan pada tahun 2013, Wadaya College telah berhasil membantu siswa-siswinya sehingga berhasil diterima di berbagai universitas ternama di dunia. Sesuai dengan posisinya sebagai institusi pendidikan yang revolusioner, program-program Wadaya College memiliki metode pengajaran yang melangkah lebih jauh dari sekedar penerapan rumus. Wadaya College juga mengajak murid untuk mendalami dan memahami pokok materi sehingga pemecahan soal menjadi sesuatu yang instingtif. Pemahaman materi secara fundamental inilah yang memungkinkan murid-murid Wadaya dapat meraih prestasi dalam berbagai kompetisi akademis, baik di dalam negeri seperti Olimpiade Sains Nasional maupun di luar negeri. Pemahaman materi secara fundamental ini juga lah yang kemudian menjadi dasar metode belajar untuk seluruh program Wadaya, termasuk program-program dan kompetisi, yang memungkinkan siswa-siswi Wadaya untuk meraih prestasi yang lebih baik, bahkan yang terbaik.
Sadar bahwa kompetisi akademis cenderung didominasi oleh murid-murid dari sekolah yang berdomisili di kota besar dengan akses kepada tenaga pengajar dan fasilitas pengajar yang baik, Wardaya juga giat mengadakan berbagai pelatihan di seluruh pelosok Indonesia yang sebagian merupakan daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Diharapkan dengan pelatihan-pelatihan ini, murid-murid yang berpotensi dapat terdorong untuk merealisasikan cita-citanya. Untuk lebih memeratakan kualitas pendidikan, Wardaya mengembangkan sistem belajar online, sehingga murid-murid dari seluruh Indonesia mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan yang berkualitas. Salah satu perwujudan nyata dari visi dan misi Wardaya College adalah berdirinya Wardaya School atau SMA Wardaya. SMA Wardaya adalah SMA yang menggunakan kurikulum gabungan dari 3 jenis kurikulum, yaitu kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge A-Level Singapura, dan kurikulum peminatan yang baru akhir tahun kemarin dan awal tahun ini diinisiasikan oleh Kemendikbud. Keunggulan SMA Wardaya College adalah tersedia beasiswa sampai 100% bagi para peraih medali KSN atau kompetisi sains nasional, kurikulum terintegrasi nasional dan internasional, dan pengajarnya berkualitas dengan kualifikasi S3 dan S2. Mendapatkan 3 sertifikat, yaitu sertifikat nasional Kemendikbud RI, sertifikat internasional Cambridge A-Level, dan sertifikat profesional. Salah satu yang nantinya sesuai dengan judul info session hari ini, yaitu Mandarin for Primary, adalah salah satunya program yang akan diajarkan di School adalah program HSK Prep Course, ya, kelas persiapan HSK, yang nanti saya akan jelaskan lebih banyak, ya. Oke, selanjutnya. Berikutnya contoh-contoh program Wardaya yang sudah dilaksanakan adalah pre-top universitas, top universitas, dan pre-universitas. Ini adalah untuk program-program untuk mencanangkan siswa-siswi berbagai sekolah, termasuk SMA Wardaya sendiri, untuk mencapai universitas terkemuka di seluruh dunia. Kemudian berikutnya adalah pre-trust atau trust, itu juga adalah kalau yang tadi untuk universitas yang berskala internasional, kalau yang pre-trust dan trust ini adalah untuk program-program untuk mencanangkan untuk mencapai meraih keberhasilan untuk berkuliah di universitas nasional, ya. Berikutnya adalah top SMP dan top SMA. Lalu ada juga Olimpiade SD, SMP, dan SMA. Kemudian kelas reguler nasional, kelas reguler internasional, Camp Olimpiade, dan salah satu yang merupakan program Wardaya unggulan juga adalah kelas persiapan IELTS dan SAT. Berikutnya, salah satu program Wardaya juga adalah Wardaya juga memiliki Wardaya Toastmasters dan Gayful Club, adalah sebuah klub bahasa Inggris yang bentuk format kegiatannya sangat mengedepankan improvement atau pengembangan dari kemampuan kebahasa Inggrisan dari peserta-pesertanya, terutama dalam hal pidato, ya, atau speech. Berikutnya yang saya sendiri pandu adalah kelas program yang tadi saya sebutkan adalah HSK, ya. HSK merupakan singkatan dari Han Yushupi Kaoshi, yang artinya adalah Chinese Proficiency Test atau ujian kemampuan bahasa Mandarin. Untuk beberapa program lagi adalah yang berikutnya adalah kelas profesional. Setelah itu adalah kelas coding jenjang SD, SMP, dan SMA, kelas persiapan beasiswa studi S2 dan S3, kelas persiapan beasiswa Singapura, SMP, dan SMA. Selain itu, Wardaya College juga punya program yang merupakan tes minat dan bakat, seminar edukasi, Wardaya Edutur, pelatihan guru, kompetisi dan olimpiade, serta enrichment. Nah, kita akan masuk ke topik tema info sessions kita sore hari ini, ya, yaitu Mandarin Primary, kelas program Mandarin Primary. Jadi ini adalah kelas yang akan dibuka
dibuka yang di bawah koordinasi saya. Yang untuk sore hari ini kita akan konsen ke yang bagian pertama ya. Jadi Mandarin Primary 1, 2, 3. Mandarin Primary 1, 2, 3 ini adalah kelas baru yang berupa kelas bahasa Mandarin untuk murid yang berusia setara dengan jenjang sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3. Jadi nanti untuk 3 tingkatan ini, sekolah dasar 1, 2, 3 semuanya akan dijadikan satu kelas seperti itu. Nah, untuk kelas baru yang lainnya yang akan dibuka adalah kelas HSK5A, HSK5B, HSK6A, dan HSK6B. Hanya saja mungkin untuk detail tanggalnya masih dalam perencanaan, sehingga mungkin teman-teman atau rekan-rekan di sini boleh selalu membuka website wardayacollege.com untuk update ya, untuk update informasi, karena semua informasi akan diupdate di situ. Yang terakhir ini adalah sebenarnya ini sudah berjalan ya, termasuk yang sudah berjalan Mandarin Forum. Mandarin Forum ini untuk khusus program khusus untuk eksklusif untuk murid-murid Wardaya, murid-murid kelas Mandarin di Wardaya ya. Jadi bentuknya adalah forum bulanan. Sebenarnya jadwalnya per minggu, tetapi kita forum tematis yang temanya itu saya assign setiap bulannya berbeda-beda. Untuk bulan kemarin, bulan Januari itu ada teknologi, bulan Februari kemarin itu ada sport. Nah, untuk yang bulan Maret ini kita ada movies ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum ikut kelas Mandarin di Wardaya, silakan langsung mengikuti, karena Mandarin Forum ini cuma ada untuk eksklusif untuk murid-murid kelas Mandarin yang ada di Wardaya, tidak untuk umum ya, seperti itu. Baik, kita akan masuk ke topik info sessions kita sore hari ini, ya. Intinya adalah kelas Mandarin anak-anak ya, Mandarin for Kids ya. Yang akan materi ya, atau acuan atau referensi textbook yang akan kita pakai nanti untuk rencananya untuk Mandarin for Kids itu adalah Chinese Paradise ya. Ini kalau covernya seperti ini ya, yang sebelah kiri ini adalah workbook, sebelah kiri ada teks workbook, sebelah kanan adalah textbook ya. Nah, Chinese Paradise ini adalah seri buku teks Mandarin dasar untuk anak-anak yang sasarannya adalah pelajar sekolah dasar di negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar, misalnya seperti Indonesia ya, dan negara-negara lainnya. Buku ini adalah buku yang menjadi proyek buku teks utama dari salah satu buku yang menjadi proyek utama buku teks utama dari Hanpan. Nah, Hanpan adalah kalau bahasa Inggrisnya itu Confucius Institute. Hanpan adalah institut yang mengkoordinasi pengembangan bahasa Mandarin di Tiongkok ya. Dan ini adalah institusi yang juga menyediakan nantinya buku sebagai lanjutan dari tingkatan Mandarin for Kids ini. Pada saat nanti sudah masuk SMP, nanti langsung akan berlanjut dengan HSK Trade Course. Nanti sedikit dari bentuk lanjutannya, materi lanjutannya seperti apa akan saya bahas di akhir sesi info sessions ini ya. Kenapa kita pilih Chinese Paradise ini? Sementara di luar sana mungkin rekan-rekan atau teman-teman sekarang tahu bahwa banyak sekali buku-buku bahasa Mandarin yang ada di luar sana. Yang pertama alasannya adalah karena penerbitnya adalah BLCU Press, dan BLCU Press ini juga menerbitkan buku pre-course ya, kelas persiapan HSK yang tajuknya adalah HSK Standard Course. Nah, sehingga pada saat melanjutkan ke HSK Standard Course, karena guidelines-nya adalah di bawah satu penerbit yang sama, sehingga tidak akan
jomplang ya, kalau kita bilang tidak akan terlalu sangat berbeda dari apa yang dipelajari pada saat masa anak-anaknya atau sekolah dasarnya seperti itu. Nah, salah satu faktor yang pertama kenapa kita di sini di Wardaya memilih ini sebagai acuan materi. Yang kedua, karena di sini di Chinese Paradise ini salah satu referensi juga yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Karena sasarannya kembali lagi adalah teman-teman semua, putra-putri dari Bapak Ibu dan rekan-rekan yang memang bahasa utamanya bukan bahasa Mandarin atau bahasa ibunya bukan bahasa Mandarin, seperti itu. Nah, karena pengajaran bahasa Mandarin sebagai bahasa asing dengan pengajaran bahasa Mandarin sebagai bahasa ibu itu sangat berbeda, Bapak Ibu dan rekan-rekan serta teman-teman semua. Jadi banyak sekolah yang memang kutubnya ya atau mungkin visi atau misinya mengajarkan bahasa Mandarin sebagai bahasa ibu. Kalau di sini, kalau di Wardaya, kita tetap mengajarkan bahasa Mandarin sebagai bahasa asing. Kenapa? Karena dengan mengajarkan bahasa Mandarin sebagai bahasa asing, kita dapat memahami struktur paling dasar dari bahasa tersebut sehingga apapun situasi, kondisi, atau gaya bahasa yang diadopsi tidak akan merubah makna, tidak akan merubah arti. Seperti itu. Karena bahasa adalah sesuatu yang kontekstual. Pada saat kita mengucapkan kalimat yang sama di situasi yang A dengan situasi yang B, maknanya bisa berbeda kalau konteksnya berbeda. Seperti itu. Nah, dengan mengajarkan dari kecil ya, dari anak-anak dari kecil dengan pendekatan bahasa Mandarin sebagai bahasa asing, diharapkan pemahaman ini akan lebih mengakar seperti itu. Nah, memang di luar sana lebih banyak juga, dan saya sebagai pengajar bahasa Mandarin yang sudah mengajar selama 9 tahun, itu saya sudah tahu mungkin hampir lebih dari puluhan ya, puluhan, saya belum bisa bilang ratusan, tapi puluhan referensi, tetapi yang saya nilai paling applicable, paling dapat diterapkan untuk masa kelas jenjang tingkat SD kelas 1, 2, 3 untuk negara-negara atau sekolah yang tidak menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa dasar atau sebagai bahasa pengantar adalah buku ini, seperti itu. Pertimbangannya kenapa? Karena di sini aktivitasnya dalam buku referensi ini lebih banyak dan lebih ringan ya, jadi bobotnya lebih ringan tetapi kuantitasnya lebih banyak. Jadi sehingga nomor satu, murid-murid atau pelajar nanti tidak akan merasa bosan. Yang kedua, akan lebih membuat murid-murid bersiap untuk nanti HSK-nya akan lebih serius daripada ini, seperti itu ya. Banyak referensi lain yang juga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, tetapi posisinya tidak applicable dengan kemampuan murid-murid SD kelas 1, 2, 3 yang boleh kita bilang yang ada di Indonesia saat ini ya. Seperti itu. Nah, edisi berbahasa Inggris pertamanya ini dipublikasikan pada tahun 2005, disusul dengan penyuntingan dan pengganti bahasaan dalam 45 bahasa lainnya untuk buku level 1-nya. Saat ini, seri buku ini telah tersedia di lebih dari 50 negara. Telah digunakan secara luas pada banyak sekolah dasar dan sekolah menengah di seluruh dunia dan menjadi salah satu buku teks Mandarin anak yang paling populer. Inilah beberapa dari alasan utama saya dan tim pengajar di Wardaya College untuk memutuskan bahwa ini buku referensi yang cukup tepat untuk kita aplikasikan di program Mandarin for Kids di Wardaya nanti. Ya.
Sejak 2013 di LCU Press, penerbit dari buku referensi ini telah memulai menyunting kembali buku-buku yang dipublikasikan dan mengumpulkan beberapa penambahan-penambahannya. Edisi yang kedua dari seluruh seri ini seluruhnya memiliki 6 level. Jadi nantinya akan ada di sini kan di presentasinya level 1 ya, karena memang kita akan ini adalah kelas baru yang akan baru kita mulai. Nantinya level ini akan jadi 6. Dasar dari pembagian 6 ini adalah dicocokkan dengan sekolah dasar tingkat 1 sampai 6 ya. Seperti juga yang di Indonesia sekolah dasar ada dari tingkat 1 sampai 6. Jadi dan ini sesuai dengan banyak kurikulum pengajaran di seluruh dunia, termasuk di luar negara Tiongkok maupun sekolah internasional di dalam negara Tiongkok. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah salah satu ya dari ilustrasi yang akan atau ya materi lah ya, materi yang akan nanti kita ajarkan, bahwa kita di sini bisa lihat bahwa ada tokoh-tokoh yang ada orang barat, ada orang timur ya, ada orang selatan, ada orang utara, ada juga orang Tiongkoknya. Nah, ini mengajarkan perbedaan dan mengajarkan diversifikasi seperti itu ya. Nah, secara umum buku paket setiap level ini terdiri dari 1 buku teks dan 1 buku latihan. Jadi yang tadi textbook itu adalah buku teksnya dan workbook adalah buku latihannya. Selain itu pengajarnya mungkin teman-teman bisa menyapa ya, Jesslyn Laoshi ni hao. Nah, itu ada Laoshi Jesslyn, dan nanti Laoshi Jesslyn akan mengajar ya untuk program Mandarin for Kids ini ya. Nah, ini nanti pengajar akan menggunakan juga banyak fasilitas pendukung seperti PowerPoint, audio, MP3 dan masih banyak lagi ya. Jadi pengajarannya akan sangat interaktif ya. Berikutnya konten. Saya akan masuk untuk membahas konten kira-kira untuk supaya sebagai bayangan ya, proyeksi nanti putra-putri dari Bapak Ibu dan rekan-rekan akan belajar akan belajar apa saja dalam level 1 ini. Sesuai dengan levelnya, buku teks 1 ini dari edisi kedua yang berbahasa Inggris ini terdiri dari 6 unit ya, masing-masing mencakup 2 bab, sehingga keseluruhannya jumlah babnya adalah 12 bab. Setiap bab nantinya akan mengajar 1 sampai 2 aksara Tionghoa atau huruf Mandarin, sekitar 10 kosakata. Satu kata dapat terdiri dari 1 atau lebih aksara Tionghoa atau huruf Mandarin, dan 1 pola kalimat dasar. Misalnya tegur sapa, sampai jumpa, berpisah, dan seterusnya, menyatakan nama ya, dan seterusnya. Isi atau kontennya meliputi pola-pola kalimat dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara lisan, terutama sehari-hari. Lalu kosakata baru, kemudian mempelajari dasar-dasar penulisan aksara Tionghoa atau huruf Mandarin, dan penjelasan-penjelasan tentang budaya Tionghoa dengan menggunakan bahasa pengantar setempat, yaitu yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi, kegiatan prakarya, menyanyikan lagu-lagu, bercerita, dan permainan serta kegiatan lainnya. Jadi yang kita rancang di pengajaran Mandarin for Kids di Wardaya ini tidak akan membosankan dan sangat interaktif ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Setelah menyelesaikan buku ini, pelajar akan dapat mengucapkan beberapa kalimat Mandarin sederhana, menyanyikan lagu Mandarin anak, dan mendapat sejumlah pengetahuan tentang budaya Tionghoa. Nah, kita bisa lihat di sini unit 1 itu tema besarnya adalah tegur sapa. Lesson 1-nya itu adalah menyapa orang lain, dan lesson 2-nya adalah menyatakan nama ya. Unit 2 itu nanti kita akan belajar angka ya, belajar berhitung
sederhana. Yang lesson 3 itu mengetahui angka. Yang keempat, lesson 4-nya mengaplikasikan angka itu ke dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sebagai usia atau umur. Nah, berikutnya untuk unit 3, kita akan belajar tentang, sudah mulai belajar banyak kata benda. Kata bendanya dimulai dari yang paling dekat itu dengan diri kita sendiri, yaitu badan kita, gitu ya. Jadi akan mempelajari beberapa anggota tubuh seperti di lesson 5 belajar mata, ya, dan banyak anggota tubuh lainnya, misalnya hidung bahasa Mandarinnya apa, rambut bahasa Mandarinnya apa, telinga bahasa Mandarinnya apa, muka bahasa Mandarinnya apa. Nah, berikutnya adalah yang lesson 6, bagaimana menyatakan apa-apa yang di anggota tubuh tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, badannya sangat tinggi, atau misalnya matanya sangat besar. Nah, seperti itu, gitu ya. Nah, berikutnya yang unit keempat adalah setelah kita mempelajari kata benda yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, itu badan kita sendiri, lalu mulai benda-benda di sekitar kita, ya kan? Mulai dari benda-benda yang paling kecil, ya kan? Mulai juga orang, jadi ada berupa orang, ada berupa barang. Lesson 7 kita akan mempelajari bagaimana cara memanggil orang tua laki-laki, orang tua perempuan, mama, papa, kakak, adik, bagaimana bahasa Mandarinnya. Langsung di lesson 8 kita akan mempelajari benda-benda di sekitar kita, ya, di dalam kamar. Benda-benda seperti apa aja sih yang ada di dalam kamar, bahasa Mandarinnya apa saja, ya kan? Berikutnya unit 5, setelah bergerak dari rumah sendiri atau tempat tinggal sendiri, tentunya bergerak, pelajar pastinya menghabiskan lebih banyak waktu di sekolah, betul? Nah, jadi kita akan mempelajari hal-hal yang ada di sekolah atau di ruang kelas, ya. Apa ekspresi atau ungkapan seperti apa saja yang digunakan di sekolah dan di dalam kelas, serta benda-benda apa saja yang terkait dengan kehidupan persekolahan, ya. Yang terakhir di unit 6, kita akan setelah belajar, ya, setelah belajar di sekolah, setelah belajar di kelas, pasti ada waktu istirahatnya. Nah, di waktu istirahatnya tentu murid pelajar biasanya makan, ya, makan siang. Nah, kita akan belajar nama-nama makanan sederhana yang ada, yang biasa kita makan sehari-hari, dan nama-nama minuman, ya, seperti itu. Itu kira-kira konten, ya, konten nanti untuk level 1-nya. Ini adalah salah satu dari materi, atau mungkin salah satu dari bagian segmen dari yang akan nanti putra-putri dari Bapak Ibu atau peserta kelas Mandarin for Kids ini akan terima, ya. Misalnya cara membaca, ya, dari vokal, dari huruf vokal, dan kita akan belajar bagaimana intonasi, ya, kita bilangnya nada dalam bahasa Mandarin, bagaimana pelantunannya atau pembunyiannya dalam bahasa Mandarin, itu akan kita pelajari di bagian awal, ya, di sebelum lesson 1 biasanya. Nah, contohnya juga misalnya kalau misalkan saat dalam apakah bisa 2 vokal digabung jadi 1. Nah, itu juga akan diajarkan bunyinya seperti apa, ya. Jadi ini kenapa kami dan saya dan bersama-sama dengan tim pengajar di Wadaya juga kenapa memilih referensi ini, karena memang untuk yang usia terkecilnya, yaitu adalah tingkat kelas 1 SD, pada umumnya mereka memang sudah bisa menulis, tapi karena exposure atau wawasan mereka terhadap literasi atau alfabet itu mungkin akan mengalami kemungkinan besar akan mengalami perkembangan yang
cukup rumit apabila kita tidak memisahkan bahasa pengantar dengan bahasa asing. Sehingga pertimbangan kami di sini adalah kita akan mengajarkan mereka dari benar-benar dari dasar, seperti kita mengajarkan tanda kutip bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ke mereka, seperti itu. Sama dalam bahasa Indonesia juga kelas 1 juga masih belajar huruf, masih belajar A, I, U, E, O, A, B, C, D, F, G, alfabet, ya. Bahasa Inggris juga sama. Nah, sehingga pendekatan kita untuk bahasa Mandarin itu juga sama seperti itu. Sehingga ketiga bahasa ini diharapkan akan berjalan secara beriringan. Pada saatnya nanti murid-murid pada saat sudah dewasa dan sudah siap untuk menjalankan HSK, murid-murid sudah akan dapat untuk menguasai ya bagaimana transliterasi, karena ada perbedaan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan di sini, saya percaya tidak banyak yang tahu juga perbedaan antara translasi dengan transliterasi. Translasi adalah penerjemahan baku, ya, penerjemahan yang seperti apa adanya. Transliterasi adalah penerjemahan dengan cara tutur pada bahasa masing-masing. Nah, ini sangat berbeda. Ya, jadi banyak kalimat yang kita punya dalam bahasa Indonesia, bila diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Inggris misalnya, itu nantinya akan terdengar aneh untuk orang yang bahasa ibunya atau bahasa asalnya adalah bahasa Inggris. Kenapa? Karena itu adalah translasi. Dengan transliterasi, di sini tim Wardaya akan mengajarkan, termasuk saya juga akan mengajarkan bahwa cara tutur dalam bahasa masing-masing itu berbeda, sehingga diharapkan dengan mengajarkan dasar yang kurang lebih sama dengan apa yang diajarkan pada bahasa Inggris dan Indonesia, murid-murid akan bisa menguasai atau memiliki kemampuan transliterasi ini sedari dini. Karena pengalaman saya sebagai pengajar Mandarin selama 9 tahun dan HSK saya sudah mengajar selama 5 tahun, banyak yang masih tidak bisa membedakan dan melakukan penerjemahan dengan pengalihan cara tutur. Ya, transliterasi itu pengalihan cara tutur. Jadi itu yang menjadi concern besar saya untuk membuat Mandarin for Kids ini, ya. Nah, dari sini nanti kita akan belajar sama-sama, sehingga dengan harapan bahwa pada saatnya nanti teman-teman pelajar itu sudah tahu bahwa oh, saya tidak boleh, bukan tidak boleh ya, tidak sepatutnya untuk menerjemahkan kalimat misalnya A langsung ke dalam bahasa tersebut karena perbedaan cara tutur tersebut, seperti itu, ya. Ini salah satunya, salah satu segmen yang akan kita pelajari nanti. Kemudian ada juga tentunya ya, setelah lisan, tentu kita juga belajar tulisan. Di tulisan ini kita akan belajar ya dasarnya adalah guratan atau goresan. Dalam bahasa Inggris disebut strokes. Kita bisa lihat di sini ada bahasa Inggrisnya juga, sehingga murid-murid akan merasa seperti, oh, saya belajar 3 bahasa sekaligus dalam saat yang sama. Dan ini adalah merupakan satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh program yang manapun, seperti itu. Nah, nantinya untuk penulisan ini akan digunakan beberapa fasilitas ya, beberapa fasilitas seperti di sini Wardaya sudah punya pen tablet, jadi kita akan coba untuk menggunakan teknologi itu, dan teman-teman di rumah atau teman-teman pelajar juga diharapkan untuk menggunakan memiliki itu juga. Tapi untuk yang tidak memiliki tidak perlu takut ya, kita juga sudah punya fasilitas yang dapat digunakan dengan alat tulis konvensional, alat tulis seperti biasa pada umumnya. Itu yang untuk segmen menulis ya. Nah, ini adalah contoh segmen kosakata ya. Jadi di semua buku bahasa Mandarin, baik dewasa maupun anak-anak, itu selalu mereka menggunakan tokoh. Jadi dengan kita memberikan tokoh pada pelajaran, kita lebih dapat
lebih mudah mengidentifikasikan, oh si A itu sifatnya seperti ini, si B itu sifatnya seperti ini, seperti itu. Nah, sama juga di buku ini ya, ini juga ada tokoh-tokohnya ya. Jadi tadi ada, mungkin sempat lihat ya di slide saya sebelumnya, itu ada yang namanya Nancy, ada yang namanya Jake, ada yang namanya Xiaolong, ada yang namanya Ming, ada yang namanya ada satu lagi, siapa namanya? Saya agak lupa, tapi ada satu lagi. Nah itu jadi mereka berbeda-beda budaya, berbeda-beda asal. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Afrika, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari Asia. Nah itu nanti kita akan belajar masing-masing kepribadiannya seperti apa, gitu ya. Oke, itu segmen kosakata, contoh segmen kosakata yang nanti akan dipelajari. Berikutnya adalah segmen kalimat ya, segmen perkalimatan, sentencing. Salah satunya adalah tentunya ya memberikan pelajaran pada mereka bagaimana cara tegur sapa, cara menegur dan menyapa ya. Contohnya paling standarnya adalah ni hao, dan untuk berpisah itu zaijian ya. Nah, nantinya memang ini akan menjadi suatu pengalaman baru bagaimana cara kita untuk membuat kelas online untuk anak-anak. Ini adalah suatu hal yang baru dan ini adalah sebuah tantangan memang, tetapi saya percaya bahwa apabila dilakukan dengan baik dan disiapkan dengan secara lengkap, bukan tidak mungkin bahwa kelas online itu akan sama efektifnya dengan kelas fisik ya, seperti yang sudah berjalan di Wadaya selama 9 tahun. Berikutnya ini adalah segmen budaya ya. Jadi tadi kan ada penyampaian atau akan ada beberapa pengetahuan tentang budaya Tiongkok atau hal-hal yang berkenaan atau berkaitan dengan negara Tiongkok. Nah ini salah satu contohnya, kita akan mempelajari di mana sih ibu kotanya Tiongkok tuh apa sih namanya, bagaimana cara mengejanya, bagaimana cara menyebut kotanya. Nah itu seperti itu. Segmen berikutnya, yang contoh segmen berikutnya adalah yang tadi ya, prakarya, kegiatan-kegiatan yang mengasihkan. Nah, ini salah satu contohnya adalah ini adalah salah satu segmen belajar kata ren. Belajar kata ren artinya orang, person atau people. Nah, ini kita akan belajar bikin orang dari kertas seperti itu. Jadi nantinya suasana atau situasi kondisi kegiatan belajar mengajar akan tidak akan membosankan ya, akan selalu ada hal yang menarik dan baru ya. Salah satu hal yang keunggulan dari kelas ini juga, atau keunggulan dari program ini juga adalah kita akan ada segmen bercerita ya. Jadi nanti akan ada materi yang akan disampaikan dengan melalui sebuah cerita. Seperti di sini dia anak perempuan ini menyapa si burung itu dengan menyapa, dia bilang ni hao ya kan. Terus berikutnya dia bilang, dia tanya sama burungnya, ni jiao shen, artinya kamu what are you called, kamu dipanggil apa, kamu dipanggil dengan nama apa. Nah, habis itu si burungnya dia bilang, wo jiao ling ling, saya bernama ling ling, saya dipanggil ling ling. Nah, habis itu si anak perempuannya bilang, "Renshi ni han kaoxing." Ya, sangat nice to meet you, sangat senang berkenalan dengan kamu. Kan? Nah, sebagai ucapan terima kasih, si burungnya membawakan bunga, terus dan si anak perempuan itu mengujarkan terima kasih gitu sih. Dan seperti itu, jadi tidak akan banyak hal-hal menarik yang akan dijumpai di materi ini seperti itu. Ini salah satu contoh segmen lain lagi yang akan kita pelajari, itu bernyanyi ya.
sejujurnya saya belum cek lagunya seperti apa, tetapi ini ada cara lagunya. Nanti mungkin Jesslyn Laoshi bisa ini ya, bisa nanti pelajari lagunya untuk apa diajarkan ke anak-anaknya ya. Seperti itu. Ini lagu tentang angka ya, jadi nanti teman-teman akan apa bergilir berhitung seperti itu. Masing-masing akan diassign angkanya. Ya. Oke, kita masuk ke segmen terakhir yaitu adalah ini ya lesson plan ya, rencana pembelajaran atau lesson plan itu Chao. Pertemuannya akan berjumlah 20 pertemuan karena jumlah pekannya adalah 10, satu pekan 2 pertemuan. Jadi total pertemuannya jumlahnya 20 pertemuan, jumlah total pekannya 10 pekan. Nah, rencana kelas perdananya adalah Senin 28 Maret. Tapi ini baru rencana. Jadi mungkin akan lebih awal, mungkin akan lebih belakangan ya. Tapi kira-kira kita akan masih rencanakan di hari Senin 28 Maret 2022 untuk kelas perdana. Hari waktu dan jadwal pertemuannya sementara ini Senin dan Selasa pukul 15 sampai 16. Ini akan dikonfirmasi ulang ya pada saat nanti pada saat kita sudah memfinalisasi programnya seperti itu. Finalisasi program kira-kira paling lambat itu seminggu sebelum kelas perdana dimulai, yaitu hari Senin tanggal 21 Maret ya berarti ya. Proyeksi kelas selesainya itu ada di 26 April 2022 ya. Jadi kira-kira tenggatnya cuma 1 bulan ya, kurang lebih ya. Mungkin ini akan terpotong libur, ada kemungkinan akan terpotong libur karena ada puasa, mungkin ada lebaran juga ya. Jadi ini hanya baru proyeksi rencana, mungkin akan berbeda pada saat pelaksanaannya sedikit ya, berbeda sedikit. Untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya itu paruh pertama term akan mempelajari 6 lesson, berarti 3 unit dengan komposisi textbook dan workbook secara komprehensif. Setelah 6 lesson, setelah 6 bab, 3 unit akan ada midterm test. Jadi tetap ada, walaupun kelas 1 SD tetap harus kita biasakan bahwa teman-teman pasti akan selalu melalui tes ya, akan selalu mengalami ujian. Jadi sedari dini kita akan mendidik mereka supaya paham bahwa ini adalah ujian seperti itu. Walaupun ujiannya nanti memang mungkin bukan yang sangat memberatkan pastinya, tetapi perlu adanya sebuah pemahaman bahwa pelajar dan murid-murid ini pasti kedepannya pasti akan terus menghadapi ujian, sehingga akan jauh lebih baik apabila mereka sedari dini sudah mengetahui kepentingan tersebut gitu ya. Separuh akhir dari term akan belajar dari lesson 7 sampai 12, total juga 3 unit ya, dengan ujungnya paling akhir adalah final test ya, seperti itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan boleh diajukan, boleh diketik di kolom chat. Silakan untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu sekitar 4-5 menit. Mungkin sambil menunggu saya bisa menyapa dulu untuk kepada Jesslyn Laoshi. Jesslyn Laoshi, ni hao. Nang takai mikrofon ma. Bisa dibuka mikrofonnya, lagi nggak bisa ya? Halo, saya juga sekarang lagi di luar sih kebetulan. Oh oke. Ya teman-teman, nanti jadi Jesslyn Laoshi ini yang akan mengajar teman-teman semua ya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan putra putrinya nanti akan diajar oleh Jesslyn Laoshi ini ya.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan untuk programnya? Oke, ini ada pertanyaan. Umur peserta bagaimana untuk peserta yang bukan anak-anak level belajar Mandarin masih nol? Ini justru saya sangat sarankan. Memang program ini diperuntukkan untuk anak-anak tersebut ya. Jadi kalau dari umur peserta tadi sudah saya sampaikan bahwa tingkatannya nanti akan kelas 1, 2, dan 3 SD digabung jadi satu gitu. Tetapi memang kita dahulukan murid-murid yang belum punya dasar Mandarin seperti itu karena kita ingin di sini salah satu visi misi Wardaya terhadap bahasa asing terutama bahasa Mandarin adalah mengajarkan bahasa Mandarin sebagai bahasa asing yang baik dan benar gitu seperti itu. Nah nantinya tadi saya sudah sampaikan bahwa ujungnya kita punya target atau sasaran membuat murid-murid itu memiliki kemampuan transliterasi dengan baik seperti itu. Jadi untuk peserta yang bukan anak-anak atau level belajar bahasa Mandarin masih nol nanti bisa ikut langsung ke HSK 1 ya. Nanti mungkin 5 menit terakhir sekitar 5 menit terakhir saya akan gunakan untuk gunakan untuk menjelaskan program HSK ya sedikit aja. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada 1 menit lagi. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya coba untuk menjelaskan pertanyaan tadi yaitu kelas HSK ya. Jadi nanti sebenarnya gini, untuk kelas HSK, untuk kelas dewasa yang belum pernah belajar bahasa Mandarin sama sekali, belum ada dasar bahasa Mandarin, itu sebenarnya untuk di Wardaya bisa langsung masuk ke kelas HSK 1. Tapi sementara ini karena HSK 1 kita awal tahun ini sudah buka, sehingga kita belum tahu HSK 1-nya akan diadakan untuk hari dan jamnya masih belum fix karena untuk pengajar HSK itu saya sendiri, itu saya mengajar semua level gitu. Jadi waktunya juga mungkin kan saya juga waktunya terbatas sehingga untuk HSK 1-nya masih belum diputuskan, tetapi masih belum confirm, tetapi silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan untuk follow Wardaya College Official di Instagram atau sering-sering membuka website wardayacollege.com dan wardayaonline.com untuk mengetahui update-update lebih lanjut dari kelas HSK ini karena semua update akan di-post di Instagram dan di website. Kalau untuk kelas berjalannya, nanti kelas yang akan dibuka kemungkinan di awal April ya, awal April dan awal Juli ada sedikit berbeda. Yang awal April itu adalah HSK 2 dan HSK 2 Enrichment. Itu di Senin Rabu, HSK 2-nya Senin Rabu pukul 16.30 sampai pukul 18 WIB. HSK 2 Enrichment-nya adalah Selasa 16.30 sampai Selasa Kamis 16.30 sampai jam 18 WIB. Kenapa ada HSK 2 Enrichment? Kenapa? Karena transisi dari buku HSK 1 ke 2, habis itu dari 2 ke 3 itu agak cukup jomplang. Karena 1 dan 2 itu buku textbooknya masih menggunakan Latin. Kita ada Latinnya gitu ya, yang kita bilang yang dalam istilah pengajaran bahasa Mandarin disebut pinyin. Nah, di HSK 3 pinyinya sudah disendirikan di satu halaman sendiri. Jadi teksnya sudah full bahasa Mandarin. Nah, ini pengalaman yang kita temui berkali-kali di Wardaya adalah pada saat begitu HSK 2 masuk 3 itu
anak-anaknya kaget gitu. Jadi di antara 2 sama 3 ini kita akan bikin satu kelas bridging namanya HSKW Enrichment. Jadi menyiapkan mereka untuk dapat benar-benar menguasai pembacaan dan penulisan bahasa Mandarin secara tertulis gitu. Nah, untuk HSK 4A itu akan dibuka di Senin Rabu 18.30 sampai jam 20, dan HSK 5A itu Selasa Kamis 18.30 sampai pukul 20 WIB. Itu yang akan dibuka ya, jalur kelas baru HSK yang akan dibuka. Untuk HSK 1-nya masih menunggu konfirmasi dari, karena kami juga menyusun ruang kelas, menyusun jadwal, itu juga semua sangat banyak sekali kelasnya, seperti yang tadi Bapak-bapak, Ibu dan rekan-rekan semua sudah lihat, program Wardaya sangat banyak sekali, sehingga diperlukan perencanaan yang diperlukan perencanaan yang sangat baik untuk supaya kelasnya ini tetap berjalan dengan sesuai dengan waktu dan jam yang sudah ditentukan atau diassign seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin saya bisa minta bantuan dari Wardaya College Official untuk Wardaya Festival Official untuk mendrop kembali ya. Ini saya bantu. Silahkan cek di chatroomnya ya, di Zoom chatnya itu sudah ada link-link dari Instagramnya Wardaya, dan untuk informasi lebih lanjut soal Wardaya Mandarin for Kids dan kelas HSK Wardaya ya. Baik, saya rasa waktunya sudah sampai ya. Kita sudah sampai di penghujung waktu info sessions kita hari ini. Saya di sini mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan, semua peserta, dan kepada rekan-rekan di Wardaya, juga kepada Jesslyn also ya. Sini saja. Saya tunggu bergabungnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan dan putra-putrinya di Wardaya Mandarin for Kids dan kelas HSK Wardaya yang baru ya. Baik, saya akhiri info sessions kita pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di info sessions Wardaya Mandarin for Kids yang berikutnya. Rencananya kita akan menggelar kembali info sessions di Sabtu minggu depan, rencananya pada waktu yang sama ya. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Sampai jumpa lagi dan salam sukses.